Ya, Sobat PK Tribuners dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di jalur menuju Bandara Soekarno-Hatta, Banten, melalui pintu tol, di mana hari ini sendiri pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta masih tergolong tinggi meskipun telah melalui pasca puncak arus mudik Lebaran 2025, di mana hari ini terdapat sekira 146.000 pergerakan penumpang, baik datang ataupun pergi dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan puncaknya terjadi pada hari Jumat 28 Maret 2025 lalu dengan pergerakan penumpang setembus angka 170.000 orang, di mana yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta nyaris 100.000 penumpang. Dan untuk mengamankan pergerakan penumpang ataupun jalannya arus mudik 2025 melalui Bandara Soekarno-Hatta, Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengerahkan pasukan gegana dan juga pasukan ataupun anjing pelacak K9, di mana Kepala Polisian Resort Bandara Soekarno-Hatta, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald F.C. Payung menyebut bahwasanya gegana tersebut masuk ke dalam penebalan personil pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sejak 3 hari lalu, di mana bantuan sendiri diterahkan dari Polda Metro Jaya seperti dari Satbrimo Polda Metro Jaya dan juga Satuan Gegana Polda Metro Jaya. Dan tim penjinak bom dan juga anjing pelacak ini sendiri akan beroperasi menyisir area publik atau ruang tunggu yang berada di baik Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama sejak 2 hari lalu hingga nanti arus balik 2025. Sebab memang pergerakan penumpang yang masih tinggi yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menjadi faktor pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara terbesar di Indonesia ini dilakukan pengamanan yang cukup ketat. Dan tentunya pola tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan arus mudik Lebaran 2025 berlangsung aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan menurut Ronald, nantinya anjing pelacak dan juga tim gegana ini akan beroperasi menyisir area publik di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 2 hari sekali, di mana sasarannya adalah area publik dan juga untuk area dalam bandara berada di area counter check-in, area conveyor, dan juga tempat pengambilan bagasi penumpang. Dan diketahui memang Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah meninjau langsung situasi arus mudik bersama dengan Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kesehatan serta Menko PMK. Dan disebut memang arus mudik Lebaran 2025 ini terdapat peningkatan penumpang sebesar 4,9% dibandingkan periode yang sama pada Lebaran 2024 lalu. Demikian laporan sampaikan. Selamat siang dan terima kasih. Hari ini tadi pagi kegiatan K9 kita sudah melaksanakan patroli dan itu sehari 2 kali pagi dan sore, dan hari ini kegiatan dari Brimob kita sedang melaksanakan kegiatan patroli, tepatnya sedang di pos pengamanan. Tentu kegiatan pencegahan kita lakukan adalah menggunakan sarana-sarana dan sumber daya yang ada di Polri seperti anjing pelacak dan juga jibom kita. Kita melaksanakan kegiatan penyisiran di area publik khususnya di terminal atau ruang tunggu, tetapi area-area kedatangan tentu tetap berkoordinasi dengan APSEC, dan kita kemarin pernah melakukan kegiatan pengecekan di area counter check-in dan area conveyor untuk pengambilan dan pemasukan bagasi. Terkait penitipan kendaraan, Pak? Kenapa? Saya rasa potensi kerawanan di Bandara Soekarno-Hatta ini adalah kemacetan ya, karena memang 175 masyarakat yang akan masuk sini itu menimbulkan kepadatan lalu lintas ya. Tapi kita juga sudah punya Satgas Kamseltip Carlantas, mulai dari pintu masuk atau pintu keluar dari tol Cengkareng itu sudah kita tempatkan sebanyak 40 personil sehingga tidak ada mobil yang macet ataupun terhenti di jalan karena
kepadatan. Kemudian juga kita melihat bahwa sarana transportasi umum seperti kereta bandara dan juga bus-bus umum itu sudah cukup banyak membantu untuk mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Kemudian yang kedua tadi layanan dari Polres Bandara Soekarno-Hatta, kami juga menerima titipan apabila ada masyarakat yang ingin menitipkan kendaraan mobil di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dan hari ini kita sudah ada menerima masyarakat yang menitipkan kendaraan. Kita pastikan bahwa kendaraan itu kita jaga, dan akan kita berikan pada saatnya nanti setelah mereka kembali. Kalau dibandingkan sama tahun lalu lebih banyak mana Pak soal penitipan kendaraan ini? Kalau dibandingkan tahun lalu masih cukup tinggi tahun lalu. Tahun lalu itu cukup basement parkir kita cukup penuh, Mbak. Ya. Pak tadi kan dibilang zero gangguan Kamtipmas ya. Jadi nggak ada ini mungkin. Jadi nggak ada ya Pak yang misalnya calon penumpang yang diamanin mungkin karena tiketnya palsu atau apa gitu. Secara umum sih tidak ada, Mbak. Tidak ada. Tapi kita tetap mengantisipasi karena memang kan kita melihat masyarakat juga cukup tinggi animonya untuk terbang. Kita tidak ingin ada masyarakat yang kemudian tertipu karena ada tawaran tiket lebih murah dibandingkan dengan yang dijual pasaran. Dan himbauan-himbauan itu juga kita sampaikan. Termasuk itu lagi, Mbak, kami sudah mensosialisasikan dan cukup banyak juga menerima informasi dari masyarakat menggunakan layanan call center 110. Yang tentu ini akan membantu masyarakat untuk kecepatan dan ketepatan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga saat ini volume kendaraan yang keluar masuk ke bandara kita itu jumlahnya ada berapa dan ada penambahan kantong parkir nggak Pak selain dari penitipan? Ya, kalau kita melihat sih dari kasat mata kantong-kantong parkir kita sini penuh, tetapi masih bisa menampung semua. Kalau saya tidak salah terminal 1, 2, 3 itu mampu menampung 7.500 kendaraan bermotor, roda 4 saja, 7.500 ya. Untuk tadi total volume kendaraan yang keluar masuk. Kalau untuk total mungkin kami harus mendata lagi, Mas. Tapi kalau kita lihat sih seperti Terminal 1. Terminal 1 ini kurang lebih ada 2.000, itu masih cukup banyak space yang tersedia parkirnya, Mas. Untuk penambahan personil Pak, ini tersebar merata di seluruh terminal atau di terminal 1 saja karena ini fokusnya di domestik? Ya. Jadi personil Polres Bandara yang terlibat operasi pengamanan di Terminal 1, 2, 3 ini sebanyak 125. Itu kita sebar dan kita bagi ke Terminal 1, 2, dan 3. Dengan adanya perpindahan Citylink ke Terminal 1B, itu ternyata cukup membantu untuk mengurai kepadatan di Terminal 3. Artinya sudah hampir merata kepadatan penumpang, kepadatan kendaraan di Terminal 1, 2, dan 3. Di Terminal 3 itu masih tetap lebih tinggi, kurang lebih sekitar 40%. Di Terminal 2 itu kurang lebih sekitar 35%. Dan di Terminal 1 ini yang lebih sedikit dibandingkan Terminal 3 dan Terminal 2. Dan tentu Polres Bandara sudah menyiagakan penebalan-penebalan sebanyak 200 personel untuk menambah kekuatan apabila membutuhkan bantuan tenaga kepolisian di lapangan.